Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sultan Andrew dengan 3 digit NIM terakhir 202. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan pandangan saya mengenai salah satu fenomena kebahasaan yang sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan mahasiswa, yaitu campur kode. Nah, fenomena itu semakin tidak jelas seiring berkembangnya media digital dan meningkatnya interaksi kita dengan berbagai bahasa asing. Campur kode dapat dipahami sebagai pengguna dua bahasa atau lebih dalam satu tuturan yang sama. Kita sering mendengarnya dalam kalimat sehari-hari seperti nanti aku update ya, atau tadi presentasimu sudah cukup clear kok. Nah, contoh-contoh inilah yang menunjukkan bagaimana bahasa asing atau khususnya bahasa Inggris itu masuk ke dalam percakapan yang berlangsung dalam bahasa Indonesia. Lalu, mengapa fenomena itu begitu sering terjadi pada mahasiswa? Ada beberapa alasan yang dapat kita identifikasi. Yang pertama adalah faktor pengaruh besar dari media digital. Hampir setiap hari kita mengkonsumsi konten global seperti video, podcast, dan postingan dari berbagai negara. Nah, paparan inilah yang membuat kosakata asing menjadi terasa alami dan akhirnya kita gunakan dalam percakapan tanpa kita sadari. Alasan kedua adalah faktor identitas sosial. Tidak bisa dipungkiri bahwa campur kode sering dianggap sebagai simbol modernitas atau keterpaparan global. Banyak mahasiswa merasa lebih percaya diri ketika menggunakan istilah asing tertentu, karena hal itu dianggap sebagai bagian dari gaya bahasa yang kekinian. Selain itu, ada juga alasan fungsional. Dalam beberapa konteks, istilah berbahasa asing dianggap lebih singkat, terus lebih spesifik, atau lebih mudah dipahami. Contohnya seperti kata deadline atau secure, ada pula overthinking. Nah, kata-kata tersebutlah yang terkadang lebih tepat menggambarkan situasi tertentu daripada paduan bahasa Indonesianya gitu kan. Nah, lingkungan akademik itu juga berperan besar. Banyak literatur kuliah, terutama di bidang sosial dan humaniora, itu menggunakan bahasa Inggris sebagai referensi utama. Istilah-istilah yang muncul dalam bacaan tersebut tuh akhirnya terbawa ke dalam percakapan akademik maupun informal. Meski begitu, fenomena campur kode tidak selalu berdampak negatif. Ada beberapa sisi positif yang bisa kita akui atau yang perlu kita akui. Pertama, itu ada mahasiswa yang mampu menggunakan dua bahasa sekaligus, yang berarti bahwa dia menunjukkan kemampuan bilingual yang baik. Nah, ini merupakan kompetensi yang penting di era globalisasi. Campur kode juga dapat membantu menyampaikan makna yang lebih spesifik dalam kondisi tertentu, terutama ketika istilah paduan bahasa Indonesia belum sepenuhnya mampu menggambarkan konsep yang dimaksud. Nah, dari sisi lain, fenomena itu juga mencerminkan keterbukaan kita terhadap perkembangan global. Mahasiswa menjadi lebih siap untuk berkomunikasi dalam konteks internasional, baik ketika mengikuti pertukaran pelajar, konferensi, maupun kerjasama akademik. Nah, namun tentu saja ada dampak negatif yang perlu kita perhatikan gitu ya. Salah satunya penggunaan campur kode yang berlebihan tuh dapat mengaburkan struktur bahasa Indonesia yang baku. Nah, jika dilakukan secara terus-menerus, itu kita bisa kehilangan kepekaan terhadap bentuk bahasa yang benar. Hal ini sangat merugikan, terutama kita harus berkomunikasi dalam konteks formal, seperti presentasi akademik, laporan tertulis, ataupun pidato resmi gitu kan. Ya, selain itu, penggunaan campur kode yang tidak terkontrol tuh juga dapat menimbulkan kesenjangan komunikasi. Tidak semua orang tuh memiliki tingkat pemahaman bahasa asing yang sama. Ketika kosakata asing terlalu sering digunakan, sebagian pendengar itu bisa merasa tidak dilibatkan gitu. Bahkan atau sampai kurang memahami pesan yang disampaikan. Nah,
Lalu, mengapa topik campur kode ini penting untuk dibahas? Nah, karena ya bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas bangsa. Di tengah arus globalisasi, itu kita menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sekaligus tetap membuka diri terhadap perkembangan dunia internasional. Nah, fenomena campur kode ini itu menjadi refleksi penting tentang bagaimana generasi muda menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas bahasa Indonesia tanpa harus menolak perkembangan internasional. Jadi keseimbangan inilah yang perlu terus kita latih. Dan kita perlu sadar kapan penggunaan bahasa asing itu dibutuhkan dan kapan kita seharusnya kembali pada bahasa Indonesia yang asing, yang baik dan yang benar. Nah, sebagai bentuk solusi, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, itu kita bisa mencoba menggunakan bahasa asing secara terukur. Gunakan hanya ketika istilah tersebut tuh memang lebih tepat atau diperlukan dalam konteks akademik. Nah, yang kedua itu kita dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan membaca lebih banyak artikel, jurnal, dan berita yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, ketiga itu sesuaikan gaya bahasa dengan situasi. Dalam percakapan formal itu tidak masalah gitu kan. Dalam percakapan santai itu penggunaan campur kode itu mungkin nggak masalah. Tetapi dalam konteks formal, penggunaan bahasa Indonesia baku itu ya menjadi suatu keharusan ya. Terakhir, kita juga bisa ikut mendukung gerakan literasi bahasa yang baik melalui kegiatan kampus, diskusi literer, ataupun sekedar memisahkan diri menulis dengan bahasa yang baik. Nah, langkah kecil seperti ini tuh dapat memberikan dampak yang besar dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, fenomena campur kode juga dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika perkembangan bahasa itu sendiri. Nah, bahasa itu sendiri tuh pada dasarnya ya bersifat hidup dan terus berubah mengikuti kebutuhan penuturnya ya. Sejak dahulu juga banyak bahasa Indonesia tuh telah banyak menyerap unsur dari bahasa lain seperti Sanskerta, Arab, Belanda, hingga Inggris. Nah, oleh karena itu, kemunculan campur kode di kalangan mahasiswa itu dapat dipahami sebagai kelanjutan dari proses historis tersebut, meskipun dalam konteks yang lebih modern dan digital, gitu ya. Nah, dalam kehidupan kampus, kita bisa melihat bagaimana campur kode itu muncul di berbagai situasi, mulai dari diskusi kelas, organisasi, hingga komunikasi di media sosial. Nah, di ruang diskusi akademik, misalnya mahasiswa tuh sering mencampurkan istilah asing ketika membahas teori ataupun konsep gitu ya. Nah, hal ini tuh biasanya dilakukan bukan untuk pamer kemampuan bahasa, melainkan karena istilah tersebut tuh ya memang lebih dikenal dalam bentuk aslinya gitu. Di sisi lain juga media sosial menjadi ruang yang sangat subur bagi berkembangnya campur kode. Nah, caption contohnya itu seperti caption Instagram, cuitan di X, hingga percakapan di grup WhatsApp. Mahasiswa tuh seringkali memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris secara bebas. Dan pola ini tuh kemudian membentuk kebiasaan berbahasa baru yang terasa santai, cepat, dan ekspresif. Lambat laun, kebiasaan tersebut tuh terbawa ke komunikasi lisan sehari-hari. Nah, menariknya, campur kode itu juga sering digunakan sebagai strategi komunikasi untuk menciptakan kedekatan sosial. Dengan menggunakan istilah asing tertentu, penutur dan pendengar tuh merasa berada dalam satu lingkup yang sama, memiliki referensi budaya yang serupa, dan memahami konteks yang sedang dibicarakan. Nah, dalam hal ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai pesan, tetapi juga sebagai sarana membangun relasi sosial. Nah, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa campur kode itu adalah fenomena yang wajar terjadi dalam masyarakat multibahasa seperti contohnya Indonesia. Namun,
penyikapannya tuh harus dilakukan secara bijak. Dengan kesadaran berbahasa yang baik, kita tetap dapat adaptif terhadap perkembangan global tanpa kehilangan identitas kebahasaan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak narasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.